kembali berjumpa lagi dengan saya Nila. Karena materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi tentang kelas 11, maka saya ucapkan selamat untuk anak-anakku yang sudah naik dari kelas 10 ke kelas 11. Oke, bagaimana pengalaman selama 1 tahun belajar bahasa Jepang? Menyenangkan kan? Oke, tetap semangat ya, kita akan belajar lagi di kelas 11 ini dengan semangat yang baru pastinya. Oke, untuk materi pertama di kelas 11 yang akan kita pelajari adalah tentang tanjobi. Apa itu tanjobi? Ya, tanjobi artinya adalah ulang tahun. Jadi kita akan belajar, kita akan membahas seputar ulang tahun. Oke, bukan merayakan ulang tahun ya, bukan nakak-nakakan, bukan pesta ya. Yang akan kita bahas pertama adalah cara mengucapkan ulang tahun atau cara mengucapkan selamat ulang tahun kalau ada temennya yang utang. Gimana? Dalam bahasa Jepang pastinya. Oke, ucapannya yang digunakan adalah tanjobi omedetou. Tanjobi omedetou. Tanjobi itu artinya ulang tahun, omedetou artinya selamat. Jadi selamat ulang tahun. Oke, ada nggak yang hari ini ulang tahun? Saya ucapkan tanjobi omedetou untuk yang hari ini berulang tahun. Oke. Kalau kita bicara tentang ulang tahun, kalau kita mau mengucapkan selamat ulang tahun ke teman atau ke orang-orang terdekat kita, orang-orang terkasih kita, yang harus kita tahu apa juga? Yang harus kita ketahui adalah tanggal ulang tahunnya. Kan nggak mungkin kita nggak tahu tanggal ulang tahun dan mengucapkannya kan? Oke, dan ini kita akan belajar yang pertama adalah tentang bulan, yang kedua tentang tanggal. Pertama tentang bulan, yang kedua tentang tanggal. Yang kita pelajari bulan dulu. Kenapa bulan dulu? Karena yang lebih besar, ya, yang besar kita pelajari dulu tentang bulan. Karena 1 bulan ada 30 hari, 1 tanggal kan. Kita belajar tentang bulan. Gampang sekali cara menyebutkan bulan dalam bahasa Jepang. Caranya seperti ini. Angka 8-nya ditambahi gatsu. Angka 8-nya ditambahi gatsu. Gatsu itu artinya bulan. Angka kan minasan udah pernah tahu semua kan? Ya. Angka, cara baca angka dari 1 sampai 12 karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Ya, 1 tahun ada 12 bulan. Jadi yang harus kita hafal, yang harus kita pahami itu ada 12 angka dari angka 1 sampai angka 12. Jadi waktu kelas 10 udah hafal semua, udah pintar semua. Jadi angka 1 contohnya ichi, 8-nya tambah gatsu. Ichi gatsu, bulan Januari. Bulan Februari, karena bulan Februari itu adalah bulan kedua, 2 dibaca ni. Nanti kalau bulan Februari jadinya adalah apa? Oke, nigatsu. Bulan Februari artinya nigatsu. Seperti itu seterusnya sampai bulan 12, sampai bulan Desember, bulan ke-12. Angka 12 dibaca Juni. Ya, untuk bulan Desember dibacanya adalah Juni gatsu. Juni gatsu untuk bulan 12. Diurut ya, dari bulan Januari ichigatsu, bulan Februari nigatsu, bulan Maret sangatsu. Nah, ini untuk bulan April, untuk bulan keempat, karena angka 4 itu kita waktu itu belajarnya dibaca menjadi 2 atau ada 2 cara baca, yaitu Yong dan Si. Untuk bulan April dibacanya bukan Yongatsu tapi Shigatsu. Bulan April ya, jangan sampai salah. Bulan April dibacanya Shigatsu. Bulan Mei, bulan kelima
Angka 5 dibaca bu, jadinya gogatsu. Bulan 6 Juni, rokugatsu. Bulan 7, nah ini Juli, bulan ke-7. Ada dua cara baca lagi, bisa nana, bisa shichi. Tapi untuk bulan Juli dibacanya shichigatsu, bukan nanagatsu, tapi shichigatsu. Untuk bulan 8 bacanya hachigatsu. Bulan 8 Agustus ya, dibaca hachigatsu. Untuk bulan 9, angka 9 untuk bulan bukan Q tapi U. Jadi bukan KYUU tapi hanya ditulis Kugatsu. Kugatsu ya. Dan bulan 10 atau Oktober Jugatsu. Jugatsu. Untuk bulan 11 Juichigatsu. Juichigatsu. Dan bulan 12 yang terakhir, bulan Desember dibaca Junigatsu. Oke, mudah kan untuk menyebutkan bulan dalam bahasa Jepang agar angka belakangnya ditambah gatsu. Mudah pasti bisa semua. Selanjutnya, setelah angka plus gatsu untuk menyatakan bulan, kita masuk ke kosakata yang lain. Kosakata yang lain yang menunjukkan bulan, keterangan waktu. Ada dua. Yang satu bulan ini, yang kedua bulan depan. Yang bulan ini bahasa Jepangnya adalah Kongetsu. Kongetsu. Yang bulan depan Raigetsu. Jangan sampai keliru untuk menyebutkan bulan tadi angka plus gatsu, belakangnya gatsu. Tapi untuk ini bulan ini dan bulan depan bukan gatsu ya, belakangnya getsu. Oke, ingat-ingat jangan sampai terlupa. Oke, sekarang kita masuk pola kalimat. Setelah tadi kosakata, sekarang ke pola kalimat. Misalkan kita mau buat kalimat bulan ini bulan Juli. Bulan ini bulan Juli, mudah sekali pola kalimatnya. Tinggal keterangan waktu ditambah partikel wa, ditambah bulannya apa, belakangnya des. Saya ulangi lagi, keterangan waktu plus partikel wa, bulannya apa, nama bulannya, kemudian yang terakhir des. Contohnya, bulan ini bulan Juli. Bulan ini tadi apa bahasa Jepangnya? Kongetsu, tambahin wa, kongetsu wa Juli. Shichigatsu, belakangnya des. Kongetsu wa shichigatsu des. Kongetsu wa shichigatsu des. Seperti itu. Contoh yang lain. Kalau bulan ini bulan Juli, berarti bulan depan adalah bulan Agustus. Bulan depan tadi bahasa Jepangnya adalah Raigetsu. Kalimatnya menjadi Raigetsu wa bulan Agustus, bulan ke-8. 8 bahasa Jepangnya hachi. Belakangnya tinggal tambahin getsu. Belakangnya tinggal tambahin gatsu. Jadi hachi gatsu. Bulan depan adalah bulan Agustus. Raigetsu wa hachigatsu desu. Raigetsu wa hachigatsu desu. Seperti itu ya. Itu merupakan kalimat untuk menyebutkan bulan. Oke. Kalau tadi udah nama bulan, terus keterangan waktunya, barusan kalimat untuk menyebutkan nama bulan. Sekarang untuk bertanya. Kita akan belajar kalimatnya nih. Kalimatnya untuk menanyakan bulan ini bulan apa sih? Misalkan kita lupa bulan ini bulan apa ya? Tanya ke temannya nih. Kebetulan temannya orang Jepang atau temannya bisa bahasa Jepang. Kita
kita bisa pakai bahasa Jepang untuk bertanya. Bulan ini bulan apa ya? Cara bertanyanya adalah keterangan waktu, wa, kata tanyanya di sini nangetsu. Nangetsu, bulan apa? Nan itu kan apa? Tergantung konteks kalimatnya. Dalam kalimat ini nan artinya apa? Kongetsu, karena tadi keterangan waktunya bulan ini, kalimatnya menjadi kongetsu wa, kata tanya nangetsu. Jangan lupa kalau kalimat tanya belakangnya deska, sehingga secara utuh kalimat tanya untuk menanyakan bulan ini bulan apa dalam bahasa Jepang adalah kongetsu wa nangetsu desu ka? Kongetsu wa nangetsu desu ka? Oke, kalau ada teman yang tanya kongetsu wa nangetsu desu ka, itu berarti artinya bulan ini bulan apa? Oke, barusan itu adalah cara kita menyebutkan dan menanyakan tentang bulan. Bagaimana? Mudah kan? Sudah bisa kan menyebutkan bulan dalam bahasa Jepang? Nah, kalau sudah paham, silahkan minasan tulis bulan lahir kalian di kolom komentar. Ya, siap? Oke, saya tunggu komennya. Untuk menyebutkan tanggal dalam bahasa Jepang, kita akan pelajari di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Jangan mata. 小さな肩を並べて歩いたなんでもないことで笑い合い同じ夢を見 Hai minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, desu ka? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, pastinya baik-baik saja kan? Saya doakan semoga kalian selalu baik-baik saja di rumah ya. Yang pertama saya ucapkan dulu selamat karena minasan sudah naik ke kelas 12 dan kita masih bisa belajar bersama lagi. Kita masih ada waktu 1 tahun lagi untuk belajar bahasa Jepang bareng di Semansi Tercinta. Masih pada semangat kan? Pokoknya harus tetap semangat kan, Bate. Kita harus tetap semangat belajar dalam keadaan apapun ya. Di kelas 12 ini, pelajaran pertama yang akan kita pelajari adalah tentang benda-benda, tentang nama ruangan yang ada di rumah. Ya, di rumah minasan pasti ada beberapa ruangan nih. Tidak mungkin kalau rumahnya hanya satu kotak tok, semua aktivitas dijalankan di satu tempat kan pasti tidak mungkin. Ada kamar tidur terpisah dengan ruang tamu, terpisah dengan dapur, pastinya seperti itu. Nah, ya di bab ini nanti kita akan belajar nama-nama ruangan tersebut serta benda-benda yang ada di dalamnya. Kita akan menyatakan itu dalam kalimat serta kita akan menanyakannya. Kita akan membuat kalimat tanya juga ya. Untuk penjelasan lebih detailnya bisa diperhatikan, disimak dan dipahami lewat slide berikut ini. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah kosakata yang menunjukkan ruangan yang ada di rumah. Contoh ruangan yang ada di rumah apa saja? Yang pertama adalah dapur atau daidokoro. Yang kedua, ini apa? Konsepnya dibuat lesehan seperti ini, ada tataminya. Tujuannya itu kalau misalkan tidak terpakai, itu biasanya mejanya, tempat duduknya, alas duduknya itu nanti dimasukkan ke dalam almari.
Nah, ini adalah contoh gambaran ruang tamu yang ala-ala Jepang ya. Ini ruang tamunya di negara Jepang seperti ini contohnya. Ruang tamu itu bahasa Jepangnya apa? Ima. Ruang tamu. Ini tulisannya hiragana. Jadi nanti minasang silahkan buka lagi bukunya. Kalau sudah lupa, dicari cara bacanya apa. Ya, saya hanya menunjukkan tulisan hiragana dan artinya saja. Yang ketiga, yuk dibaca. Hea. Artinya kamar tidur. Ini toire. Nah, toire itu artinya toilet, itu tidak ditulis dalam huruf hiragana, tetapi ditulis pakai huruf katakana karena toire itu adalah serapan dari bahasa asing. Jadinya tidak boleh ditulis pakai huruf hiragana. Next, ada peralatan rumah tangga. Contoh peralatan rumah tangga apa tuh yang ada di rumah minasang? Contohnya apa aja? Komputer. Tulisannya seperti ini. Komputer juga ditulis menggunakan huruf katakana. Karena itu adalah kosakata serapan dari bahasa lain, bukan asli kosakata dalam bahasa Jepang. Yang ini pasti di rumah ada semua kan? Ya. Terebi juga ditulis dalam huruf katakana. Ya, sama karena terebi atau televisi itu adalah serapan dari bahasa lain. Yang ketiga ada AC. AC itu bahasa Jepangnya adalah eakong. Ditulis juga pakai huruf katakana. Eakong. Nah, ada radio tape. Bahasa Jepangnya rajikase. Rajikase itu radio tape. Kalau radio saja tanpa bisa digunakan untuk memutar kaset, namanya radio. Waktu kelas 11 sudah pernah belajar kosakata itu ya, kelas 11, kelas 10 sudah pernah ada radio. Kalau ini yang baru rajikase. Nah, lemari es atau kulkas dibaca apa tadi? Reizouko. Selanjutnya ada apa ini? Kipas angin. Senpuki. Tulisannya SENPUUKI. Senpuki, tapi dibacanya sempuki karena N ketemu P maka menjadi jadi sempuki. Telepon itu denwa. Kalau yang minasang kebanyakan punya, yang setiap anak punya sekarang itu kan bukan telepon tapi HP. Kaitai denwa. Ya, beda. Kalau denwa itu telepon rumah. Kalau HP yang minasang gunakan itu adalah kaitai denwa. Selanjutnya ada rak buku. Buku itu bahasa Jepangnya hong. Kalau rak buku menjadi hongdana. Rak buku bahasa Jepangnya hongdana. Next ada yang biasa ada di ruang tamu. Gambarnya seperti ini. Sofa juga sama, bahasa Jepangnya tetap sofa. Nah, sofa tetap ya. Kalau yang dari kursi itu isu. Kalau yang seperti ini bentuknya yang ada busanya namanya sofa, bahasa Jepangnya juga sofa. Oke. Selanjutnya ada meja dibagi dua, ada meja belajar
atau meja kerja sebutannya tsukue, dan meja makan atau meja ruang tamu itu teburu ya. Teburu itu untuk meja makan atau meja ruang tamu. Jadi beda, kalau meja belajar atau meja kerja sebutannya tsukue, kalau meja ruang tamu, meja yang buat sofa itu, atau meja makan sebutannya teburu. Sekarang kita lanjut yang ada di kamar tidur. Ini yang buat tidur namanya bedo. Bedo itu ditulis pakai huruf katakana karena itu serapan dari bahasa asing bed. Diserap ke bahasa Jepang menjadi bedo. Tulisnya pakai huruf katakana. Oke, sekarang kita ke kalimat. Kalimat yang digunakan untuk menunjukkan keberadaan barang di suatu tempat. Pola kalimatnya pakai kata benda, partikelnya ni, kata benda barangnya ga arimas. Jadi tempat ni itu kan di, kemudian barangnya apa, belakangnya ga arimas, karena arimas itu untuk menunjukkan keberadaan benda mati. Seperti yang telah kita pelajari, kalau arimas itu untuk menunjukkan keberadaan benda mati. Contohnya, ini ada gambar dapur. Di dapur ada meja makan, ada kursi, ada kulkas. Ya, yang kita buat contoh untuk kalimatnya untuk menunjukkan keberadaan meja dan kulkas. Meja makan ya, karena ada di dapur, jadi bukan meja kerja atau meja belajar. Kalimat yang pertama, Daidokoro ni teburu ga arimasu. Daidokoro ni teburu ga arimasu. Daidokoro itu dapur, tambah partikel ni, teburu meja makan, belakangnya tinggal ditambahi ga arimas. Kalimatnya menjadi Daidokoro ni teburu ga arimas. Sekarang kalimat yang kedua, contoh kalimat yang kedua, kulkas atau lemari es. Itu bahasa Jepangnya kan reizoko. Sekarang kalau kalimatnya mau bikin di dapur ada kulkas, menjadi seperti apa? Dapur itu tadi apa? Daidokoro ya. Tinggal tambah partikel ni, kemudian reizoko, kulkas tadi, kata benda yang kedua, belakangnya tinggal ditambahi ga arimas. Kalimatnya menjadi seperti ini. Daidokoro ni reizoko ga arimas. Barusan kita telah mempelajari tentang ruangan yang ada di rumah, nama benda-benda yang ada di ruangan tersebut, serta mengungkapkannya dalam kalimat. Nah, sudah pada paham kan? Kalau ada yang ditanyakan, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kita. Tetap semangat belajar dari rumah, jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan bergizi, hindari kerumunan, dan kurangi aktivitas di luar rumah. Arigato, cak mata.